Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hadi, SPD SST MT. Saat ini saya adalah Ketua Program Studi D4 Teknik Otomotif Elektronik jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Saya merupakan alumni STM Negeri Tulungagung tahun 95 ya. Kalau dulu namanya STM, tapi sekarang SMK Negeri 3 Boyolali ya. Pada saat itu saya sempat diamani menjadi ketua OSIS ya, dan memang sekolah di SMK Boyolali itu sungguh luar biasa ya. Jadi banyak pengalaman yang saya peroleh saat itu ya. Sekolahnya bagus, nyaman, guru-gurunya juga sungguh luar biasa ya. Dengan pengalaman-pengalaman itu ya, saya waktu itu setelah lulus sebenarnya juga agak bingung mau kemana ya. Tapi akhirnya nasib mengantarkan saya untuk kuliah. Walaupun saya sebenarnya dari keluarga yang tidak mampu atau kurang mampu ya. Jadi saya dulu kuliah ya, diterima PMDK di IKIP Surabaya ya. Dulu IKIP, sekarang Unisa ya. Itu saya sambil kerja akhirnya ya. Bagaimana karena saya lulusan STM, saya punya skill ya, maka saya bekerja di industri ya. Paginya kuliah, malamnya kerja ya, seperti itu terus kita jalani. Itu alhamdulillah dengan semangat ya, dengan motivasi yang tinggi, akhirnya saya bisa seperti saat ini. Saya kira alumni STM Tulungagung atau SMK Negeri 3 Boyolali yang luar biasa ini, Anda akan bisa menjadi alumni-alumni yang lebih hebat ya, alumni-alumni yang lebih baik lagi masa depannya ya. Yang penting harus ada usaha, upaya yang terus-menerus ya, tidak pantang menyerah. Kalau boleh sedikit sharing pengalaman ya, setelah lulus STM tahun 95 dulu, saya sebenarnya juga tidak tahu mau kemana begitu ya. Pengennya sih dulu lulus STM itu ya kerja di industri ya, di pabrik begitu ya. Cuman waktu itu ada pendaftaran PMDK ya. Asalnya sebenarnya saya tidak mau daftar ya, cuman ternyata kok ada teman yang diterima. Nah, saya akhirnya termotivasi, ya udah, teman saya bisa, saya mestinya juga bisa lah gitu. Akhirnya saya langsung daftar ya, dan kemudian diterima. Walaupun setelah pulang ke rumah saya sampaikan ke orang tua, ini nanti kuliah biayanya gimana? Ya tidak ada biaya gitu ya. Artinya orang tua ataupun saudara-saudara nggak ada yang mampu menghandle biaya itu. Ya sudah, akhirnya karena saya sudah diterima, saya harus berani. Ya udah, saya berangkat aja deh. Nanti apa biaya sambil kerja begitulah. Akhirnya saya berangkat ke Surabaya, itu diantar ke kakak saya waktu itu. Kemudian saya sambil nyari-nyari pekerjaannya, itu namanya rungkut industri, berbek industri, saya puter itu ya. Setiap industri saya masukin ya, nggak ada lowongan ya, balik ke perusahaan lain nggak ada lowongan, terus begitu ya. Besoknya balik lagi begitu, nggak ada lowongan. Ya sudah, akhirnya suatu ketika saya masuk ke suatu perusahaan. Nah, itu katanya ada lowongan begitu, tukang bubut saat itu. Nah, itu terus akhirnya setelah proses wawancara ini saya diterima ya. Persis 2 minggu setelah lulus dari STM itu saya sudah langsung bekerja di waktu itu di bengkel bubut ya, industri bubut ya, itu di daerah Brebek Industri begitu. Itu saya jalani itu, paginya kuliah, malamnya kerja ya. Pagi kuliah, malam kerja, bahkan itu saya sampai jam 11 malam itu kalau kerja itu. Mungkin kadang-kadang atau seringkali pulang itu sampai jam setengah 12 malam itu baru nyampe rumah ya. Kemudian istirahat, besoknya kuliah lagi, terus begitu ya. Akhirnya pengalaman di Surabaya setelah sekian tahun mengantarkan saya berinteraksi, berkenalan dengan teman-teman yang lain yang mereka juga mengadu nasib di Surabaya, yang mana rata-rata mereka itu menjadi guru privat di satu perumahan. Akhirnya saya bergabung, saya ngajar privat ya. Saya pernah juga, saya itu lulusan STM, waktu itu saya punya murid itu anak SMA, pinter anaknya ya. Saya ngajar fisika ya. Jadi anak sampai kelas 3 anaknya itu ya, les sama saya itu ya, 3 tahun les sama saya itu. Alhamdulillah nilainya bagus ya. Saya sendiri aja juga surprise ya, murid saya itu nilainya 9 itu fisikanya ya. Bukan gurunya yang pintar, tapi muridnya yang pintar gitu ya. Setelah itu saya sampai selesai kuliah sebenarnya juga bingung tuh mau
kuliah lulusan IKIP ya, itu juga bingung ya. Tapi akhirnya nggak tahu nasib mengantarkan saya itu waktu itu bisa diterima di VEDC ya. Awalnya dulu tuh saya sebenarnya di VEDC Malang tuh maunya kursus, tapi ternyata kok ada lowongan saya ikut tes, ikut bersaing ya. Alhamdulillah akhirnya diterima ya. Saat itu saya diterima bersama-sama dengan sekitar 20 sampai 25 alumni IKIP ya, seluruh Indonesia ya. Saya jalani proses belajar di situ ya, di VEDC beberapa tahun ya. Akhirnya ya mengantarkan saya lebih punya kompetensi ya. Ketika saya sudah di VEDC, ternyata beberapa tahun berikutnya itu ada lowongan dosen di Polinema ya. Saya nyoba juga ya. Alhamdulillah ternyata juga diterima. Jadi menjadi dosen itu saat itu sebenarnya tidak pernah saya bayangkan gitu ya. Jadi sampai sekarang akhirnya saya menjadi dosen seperti saat ini, dan alhamdulillah saat ini saya itu termasuk dosen muda yang dengan karir yang cukup baik lah, dengan karir yang cukup cepat lah ya. Artinya saya sudah banyak menyalip dosen-dosen senior di atas saya, hingga saya saat ini menjadi ketua program studi di program D4 Teknik Otomotif Elektronik di Polinema. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para bapak, ibu, guru SMK Negeri 3 Boyolali, Tulungagung yang selama ini sudah mencurahkan waktu, pikiran, tenaganya untuk mendidik ya, alumni-alumni ya, untuk mendidik siswa-siswa SMK Negeri 3 Boyolali menjadi alumni-alumni yang siap kerja ya, siap terjun di masyarakat ya. Semoga menjadi amal ibadah ya, dan dibalas menjadi sebuah kebaikan ya. Saya masih ingat ya bagaimana itu ada Bu Narsi, ada Pak Yudi ya, Pak Priantarto ya, dan lain-lain juga luar biasa. Salam saya kepada Bapak Ibu guru semuanya. Semoga SMK Tulungagung semakin jaya dan alumni-alumninya juga semuanya sukses. Sukses terus SMK 3 Boyolali Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.